Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Inspirasi, kembali bertemu dengan saya Niza di Kalam Inspirasi TV. Sesuai janji saya kemarin, saya ingin membahas tentang bagaimana belajar memaknai kehidupan dari seekor hewan yang bernama kura-kura. Kura-kura begitu unik, Sobat Inspirasi, karena dia memiliki cangkang yang kuat, yang besar dan selalu dibawa kemana-mana. Dan pastinya cangkang itu tidak hanya berfungsi sebagai rumah baginya, tetapi juga sebagai pelindung saat dia menghadapi ancaman. Kita mungkin tidak sadar bahwa kura-kura itu bisa memberikan gambaran tentang arti kehidupan yang sebenarnya kepada kita. Dan mungkin kita juga tidak menyadari bahwa Allah memberikan semacam pelajaran untuk kita semua agar bisa memahami konsep-konsep dasar dan filosofi kehidupan dari keberadaan kura-kura. Ya, kira-kira filosofi apa ya yang bisa kita dapatkan dari kura-kura? Yuk kita simak dulu pembahasannya. Kita ketahui bahwa kura-kura bersembunyi di dalam tempurungnya untuk melindungi dirinya dari musuh. Ketika memperoleh suatu bahaya, dengan cepat ia akan menyembunyikan kepala ke dalam tempurungnya. Bukan karena takut, tapi kura-kura mampu melindungi dirinya dari sesuatu yang mengancam dan menghambat langkahnya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Untuk dapat bergerak maju, kita harus melindungi diri dari semua mara bahaya dan segala hal yang dapat merusakkan diri kita sendiri. Kita juga harus mampu mengendalikan diri sehingga terhindar dari bahaya yang dapat mengancam. Bahayanya macam-macam. Dan biasanya ini berkaitan juga dengan pergaulan kita, Sobat Inspirasi. Nah, dalam pergaulan dan gaya hidup kita juga perlu mawas diri dan selektif. Hindari semua hal yang bisa mengancam langkah menuju kesuksesan kita. Sobat Inspirasi, pernah nggak sih kita mendengar cerita ada kura-kura yang mencoba untuk melepaskan diri dari tempurungnya, atau mungkin menghancurkan tempurungnya agar ia bisa terbebas sepenuhnya? Sepertinya belum ada ya. Dari zaman dulu kayak kita belum pernah mendengar hal itu. Jadi, apa nih yang bisa kita ambil sebuah hikmah untuk menjadi bahan renungan dalam kehidupan kita? Yang bisa kita pelajari dari keadaan kura-kura yang bersama tempurungnya selalu ini adalah kita andaikan bahwa tempurung kura-kura sebagai masalah hidup kita. Bisa jadi masalah hidup kita itu banyak banget dan berat dan selalu kita pikul kemana-mana. Tetapi walaupun keadaan kita seperti itu, bukan berarti kita menjadi pribadi yang mudah menyerah. Karena seperti kura-kura, kura-kura juga tidak pernah menyerah saat ia mengalami kondisi selalu dibebani oleh tempurungnya yang besar. Jadi, itu salah satu bagian dari hikmah yang bisa kita petik dengan keberadaan kura-kura. Karena sebenarnya dari kondisi kura-kura yang sedang memikul tempurungnya tersebut, yang bisa kita lakukan dan kita ambil hikmahnya adalah masalah tidak akan pernah selesai bila kita melarikan diri begitu saja dari masalah tersebut. Menarik diri sebentar boleh-boleh saja, tapi bukan berarti kita melarikan diri dan kabur sepenuhnya dari masalah itu. Maka coba kita menghadapi masalah kita dengan cara yang lebih bijak. Mundur selangkah, tetapi bukan berarti kita mundur seterusnya. Bahkan bisa jadi ini adalah salah satu cara kita untuk mengambil strategi dan langkah solusi yang lebih baik. Sobat Inspirasi, tempurung yang besar dan keras yang dimiliki kura-kura tidak bisa dipungkiri menjadikan si kura-kura memiliki gaya berjalan yang lambat. Namun begitu, kura-kura selalu memperhatikan langkahnya dan mengamati di sekitar apakah ada bahaya yang mengancam dirinya atau tidak.
Kura-kura selalu dapat mengobservasi lingkungan di sekitarnya demi kebaikan dan keselamatan dirinya. Jadi, meskipun lambat, namun si kura-kura selalu memastikan dirinya selamat sampai tujuan. Karakteristik kura-kura yang seperti inilah yang sebetulnya bisa kita contoh dalam kehidupan. Terkadang banyak hal yang ingin kita capai dan ingin kita raih kesuksesannya dengan jalan terburu-buru, semudah dan secepat mungkin. Intinya kita ingin segala sesuatunya berjalan dengan instan. Padahal, kura-kura secara tidak langsung telah mengajarkan pada kita bahwa setiap proses menuju kesuksesan itu memerlukan usaha, kerja keras, dan tidak bisa terburu-buru. Karena segala sesuatu yang terburu-buru itu juga akan menghasilkan sesuatu yang hilang dengan sekejap. Intinya, kita juga harus memperhatikan setiap langkah yang kita ambil supaya proses menuju kesuksesan itu menjadi lebih mudah dan tepat pada waktunya. Meskipun memiliki pergerakan yang lambat, namun kura-kura menyadari bahwa dirinya nggak bisa melakukan banyak hal. Jadi, kura-kura tetap fokus dengan hal-hal yang ingin ia lakukan. Saat mengerjakan sesuatu, kura-kura akan memberikan perhatian dan fokus dengan apa yang menjadi tujuannya. Entah itu sedang mencari makanan, sedang berenang, atau sedang bertelur untuk anak-anaknya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan nilai kehidupan dari perilaku kura-kura yang ini? Kita bisa melihat bahwa pada dasarnya manusia itu menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan. Banyak hal yang ingin dilakukan dengan cepat dan segera. Jadi, pada akhirnya manusia akan kehilangan fokus dengan apa yang sebetulnya ia inginkan dan apa yang sebetulnya ia harapkan. Karena tadi itu, keinginan untuk terburu-buru mencapai segala sesuatunya secepat mungkin. Nah, bahkan terkadang malah kita mengerjakan hal yang gak bermanfaat untuk masa depan kita hanya gara-gara tergiur dengan segala sesuatu yang sifatnya instan. Maka dari kura-kura, kita belajar untuk berusaha tetap fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, apapun itu. Jangan mudah goyah dengan segala hal yang bisa saja sedang menghalangi atau mungkin akan menghalangi langkah kita untuk meraih hal yang kita inginkan. Kura-kura menyadari bahwa dirinya memiliki kecepatannya sendiri dan ritmenya sendiri. Meskipun begitu, kecepatan yang lambat menjadi gaya dan ciri khas dari si kura-kura. Kita bisa melihat kura-kura tetap bergerak dengan sewajarnya dan tidak pernah terlihat berusaha mendahului yang lain dan tidak pula terlihat merasa kesal dengan apa yang telah ia jalani. Kura-kura juga tidak pernah iri dengan hewan lainnya karena kura-kura sudah menemukan kecepatan pribadinya dan juga ritmenya sendiri. Dalam kehidupan, sifat yang dimiliki kura-kura sepertinya patut kita jadikan contoh karena seringkali kita mudah sekali untuk berubah pendirian kita karena melihat kesuksesan atau penilaian dari orang lain. Banyak orang yang lebih baik dari kita, banyak orang yang lebih sukses dari kita, dan banyak orang yang lebih berhasil daripada kita. Akan tetapi, kita tidak bisa merasa iri atas kehidupan yang dimiliki orang lain. Kita nggak boleh merasa dengki, merasa tidak nyaman dengan kesuksesan yang dimiliki orang lain. Karena apa? Karena segala sesuatu sudah ada ritmenya sendiri, sudah ada takdirnya sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh kura-kura. Kura-kura tidak pernah merasa iri atas kecepatan gerak-gerik dari hewan lain. Dan bagaimana dengan kita?
kita pun demikian. Kadang-kadang kita masih sangat terpengaruh oleh penilaian orang lain dan juga melihat kesuksesan orang lain. Sehingga kita sama-sama merasakan bahwa seringkali kita terpengaruh dan kehilangan fokus serta kehilangan pendirian kita hanya karena penilaian orang lain. Sobat Inspirasi, kura-kura juga ternyata memiliki kemampuan untuk membaca medan magnet yang ada di bumi. Dengan merasakan sensor dari medan magnet tersebut, maka itu berfungsi sebagai pemandu arah saat ia menyelam di dalam laut. Makanya gak heran kura-kura selalu mampu menemukan arah pulang menuju habitatnya kembali atau sarangnya kembali. Padahal ia sudah berenang jauh banget. Dan mungkin inilah salah satu alasan mengapa kura-kura menjadi salah satu hewan yang mampu bertahan ratusan juta tahun dan menjadi salah satu hewan tangguh dan tahan banting. Sobat Inspirasi, belajar dari kehidupan kura-kura yang paling mendasar adalah bahwa setiap langkahmu atau setiap arah tujuanmu selalu memiliki pedoman dan tujuan yang jelas. Setiap pedoman itu menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Dan bisa dipastikan, pedoman hidup itu akan membawa kita dan menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kita bisa memilih dan menentukan akan menjadi pribadi yang seperti apa. Ingin menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi sesama, atau menjadi pribadi yang sia-sia dan manusia yang tidak berguna. Itu akan menjadi pilihan kita.